Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Unair TV. Selamat datang dan bergabung kembali dalam acara Dokter Unair TV edisi Dokter Edukasi yang bertemakan pengaruh screen time pada anak dan remaja serta bagaimana mengaturnya. Nah, buat teman-teman dan juga sahabat Dokter Unair TV yang belum mengetahui sebenarnya apa itu Dokter Unair TV, jadi Dokter Unair TV itu merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga untuk memperkenalkan serta mempromosikan kesehatan yang tentu saja informatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe akun channel YouTube Dokter Unair TV dan juga follow Instagram kami di @dokterunairtv dan juga Instagram @fk_unair. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Bunga Triviera selaku moderator pada sore hari ini. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah memberikan banyak sekali dampak di hidup kita. Tidak menutupi, itu juga berdampak kepada anak-anak dan juga remaja. Oleh sebab itu, sepertinya pembatasan dalam penggunaan gadget dan juga smartphone ataupun tablet perlu dilakukan. Oleh karena itu, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa dan sangat ahli pula di bidangnya, Dr. Yunia Setiawati, spesialis kesehatan jiwa, konsultan untuk memberikan pembahasan seputar kondisi ini untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kewaspadaan kita dalam isu tersebut. Baik, daripada kita berlama-lama lagi, mungkin langsung saja. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Selamat sore. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dokter karena telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk mengedukasi masyarakat dan juga teman-teman dan sahabat Dokter Unair TV terkait oleh tema pada sore hari ini, dokter. Ya, makasih kesempatannya. Baik, langsung saja. Oke, mungkin di sini teman-teman dan juga sahabat Dokter Unair TV masih bingung atau masih belum mengerti sebenarnya screen time itu apa ya, dokter? Iya. Selamat sore, sahabat semua. Jadi screen time sendiri adalah waktu ya. Jadi adalah waktu seseorang itu terpapar atau mengamati layar ya, baik layar handphone atau istilah bahasa Indonesianya gawe, bisa juga tablet, laptop, televisi, begitu ya, atau video game, begitu. Itu namanya screen time ya. Jadi berarti screen time itu sebenarnya adalah suatu kegiatan yang sebenarnya sudah terjadi dan juga sudah kita alami di keseharian kita, Iya, begitu ya dokter? betul. Karena kan kita kan di zaman sekarang kan sering terpapar oleh gadget, oleh teknologi, apalagi anak-anak dan juga remaja, dokter. Iya, gitu ya. betul. Apalagi di era pandemi ya, yang sekarang sudah endemi ini, kegunaannya screen time itu sangat vital ya rasanya, karena banyak membantu kita dalam melakukan tugas sehari-hari begitu. Iya. Iya, benar sekali. Mungkin karena sekarang juga sekolahnya itu sempat online dan juga Iya. sempat work from home juga. Jadinya sepertinya paparan gadget dan juga teknologi ini semakin cepat saat pandemi kemarin ya, dokter. Betul, iya. Kebutuhan juga semakin meningkat ya, karena sebenarnya juga harus kita akui bahwa screen time itu mempermudah kita ya, asal penggunaannya secara bijak begitu. Iya benar, di masa sekarang itu sepertinya teknologi dan juga handphone itu sudah menjadi kebutuhan seperti pakaian Iya. dan juga makanan begitu ya, dokter. Akan mempermudah kita mencari informasi ya, memperlancar kehidupan kita sehari-hari begitu. Mungkin bagi adik-adik mahasiswa juga mempermudah mencari ini ya, apa bahan-bahan itu Iya, untuk dokter. memperlancar kuliahnya ya. Karena jujur aja saya sendiri kadang kalau bangun tidur tuh langsung buka HP bawaannya. Iya, kangen ya dengan HP-nya. Iya, langsung kayak baru 5 menit nggak megang HP langsung cari HP-nya di mana. Oke, baik, mungkin sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Kita sudah mengetahui nih screen time itu apa dan seperti apa, tapi mengapa screen time itu penting untuk diketahui dan juga diterapkan ya, dokter? Iya. Jadi paparan ya, paparan dengan ini media itu memang sangat menarik. Jadi menimbulkan di satu pihak itu keuntungan, selain itu juga kerugian apabila penggunaannya itu tidak diatur dengan baik ya. Karena dengan terpapar media online tadi,
kita akan merasa gembira, senang, termotivasi begitu ya. Nah, itu harus dibatasin karena kalau berlebihan maka dopamin itu akan meningkat ya. Jadi di sistem limbik itu banjir dopamin namanya seperti itu. Jadi nanti di lobus frontalis itu menjadi off. Jadi anaknya tuh menjadi males, anak atau remaja tuh ya motivasinya kurang karena dia terpapar dengan media online yang berlebihan. Nah, akan tetapi kalau penggunaannya tuh diatur dengan baik malah akan membuat manfaat yang baik ya karena manfaat positif juga banyak begitu dalam penggunaan screen time ini. Oke, baik dokter. Jadi ternyata dari hanya kita memainkan HP, membuka sosial media aja ternyata dampaknya sebesar itu ya dokter. Bisa Iya, mempengaruhi sampai ke otak kita, sistem limbik di otak benar. kita. Jadi tadi sempat disinggung dokter tentang bahayanya. Nah, selain sifat malas dan juga mungkin rasa senang itu sendiri saat membuka gadget, apa ada bahaya lainnya dokter yang ditimbulkan dari screen time yang tidak terkontrol ini dokter? Iya, misalnya pada anak-anak ya, sering orang tua itu anak-anak supaya tenang, supaya mau makan itu diberikan HP atau menunggu praktek dokter. Kalau diingatkan katanya, ah ini cuman sebentar dok, karena menunggu dokter. Nanti kalau di rumah tidak. Nah, tetapi itu kan bisa menimbulkan adiksi tadi ya, berkaitan dengan eh, ketertarikan seorang anak. Nah, sehingga harus dibatasi penggunaannya. Adapun kerugiannya kalau penggunaannya berlebihan itu mungkin kalau kita asik nih. Jadi anak itu kan apa nggak bergerak, risikonya mungkin dari segi fisik bisa obesitas begitu ya. Di sisi lain kalau terpapar media terus kan mata kurang berkedip. Jadi matanya menjadi kering dan bisa menjadi ini ya harus masih kecil memakai kacamata gitu ya. Di segi emosi anak itu menjadi karena malas bergerak, merasa capek begitu ya. Mungkin terjadi gangguan emosi, anak itu mudah marah, agresif karena dia secara nggak sadar kalau main HP terus kan tidak terpapar dengan temannya nih, dia loneliness juga, kesepian. Nah, depresi pada anak itu nggak seperti depresi pada orang dewasa karena dia belum bisa mencurahkan isi hatinya. Jadi tahunya ngambek, marah, atau tumbuh kembangnya itu kok ini ya tidak sesuai dengan umurnya. Atau yang banyak nih kasus-kasus di klinik itu yang datang ke kami adalah anak dengan lambat berbicara ya, dikira autism. Ternyata setelah dilakukan ini apa pengamatan, oh ini kurang stimulasi begitu. Nah, pada remaja juga ya kalau terlalu banyak di mana kalau kalau belajar sih nggak apa-apa, itu bukan termasuk edik ya kalau adik-adik mencari jurnal terus mencari apa bahan-bahan untuk kuliah itu kan kegiatan yang positif. Nah itu biasanya kita juga 2 jam capek begitu ya. Tapi kalau main game atau chatting dengan teman itu kan nggak terasa ya. Nah itu bisa timbul juga beberapa itu ada seperti kekerasan ya karena kan situsnya itu bermacam-macam begitu. Jadi memang sesuatu itu harus ada batas-batas sehingga penggunaannya bisa baik dan benar dan bermanfaat bagi anak, remaja ataupun orang dewasa ya. Orang dewasa pun juga banyak yang edik sampai malas bekerja begitu ya. Seharian itu asik dengan gadgetnya. Bahkan beberapa itu ada yang sampai ini ya karena ediksi online itu sampai kayak judi patologis itu juga ada. Nah, itu beberapa gangguan-gangguan yang harus diwaspadai begitu. Oke, baik, terima kasih dokter. Mungkin di sini sahabat-sahabat dokter UNER TV juga ada penasaran dokter. Mungkin ada yang sudah punya anak, tapi dia tuh bimbang apakah seharusnya anaknya diberikan gadget Iya, atau tidak. Apalagi kalau anaknya itu misalnya masih sangat kecil atau seperti apa. Nah, sebaiknya jika sudah mengetahui buruk dan baiknya dari gadget ini, sebaiknya seperti apa ya dokter sebagai orang tua yang bijak? ya. Sebenarnya ya kebutuhan dasar anak itu adalah play alias bermain. Jadi menurut WHO 2016 itu memang sudah disahkan gitu ya kebutuhan anak bermain. Terus menurut Global Movement Behavior itu juga 80% kebutuhan anak itu adalah play, jadi bermain. Kalau pada anak kecil bukannya tidak boleh sama sekali ya terpapar dengan gadgetnya itu.
mungkin bisa lewat video call begitu ya. Kalau anak terutama di bawah 3 tahun itu sebaiknya jangan dikenalkan HP terlebih dahulu. Lebih baik dengan metode bermain tadi. Nah, bermain itu juga bermanfaat kan, melatih perkembangan kognitif anak, emosional anak, keterampilan berbahasa, dan keterampilan untuk mengendalikan emosi. Gitu. Jadi untuk bermainnya itu lebih baik bermain yang berupa fisik begitu ya dokter, Iya, daripada dari gadget atau misal dari handphonenya. iya. Jadi kalau misalnya lewat HP begitu ya, kalau sepak bola yang bermain kan tangannya ya. Kalau play itu kan yang bermain memang benar-benar nih seperti sensori integrasi begitu. Nah, orang tua juga sering bertanya nih, mainan apa ya dok yang sesuai dengan anak ya? Nah, bermain tuh ada yang ini praktis, jadi sehari-hari begitu misalnya anak itu kalau menurut Piaget ya itu kan 0 sampai 18 bulan tuh perkembangannya masih sensori motor. Jadi permainan yang praktis, yang biasa begitu ya. Mungkin dari melihat sumber bunyi, begitu ya, menggerak-gerakkan tangan, kaki, begitu ya. Kalau sudah sekitar 2 tahun, mungkin mulai bisa symbolic play ya. Jadi simbol-simbol angka, huruf, dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah usia SD itu bisa juga dengan role play biasanya ya bermain drama itu bisa. Atau kalau usia 3-4 tahun tuh constructive play, jadi membangun sesuatu itu akan bagus ya, seperti misalnya Lego itu. Jadi anak tuh kreativitasnya berkembang begitu. Jadi tadi dari sebelum umur 3 tahun ya dokter itu sebaiknya jangan diberikan gadget terlebih Iya, dahulu. Dan mungkin saat sudah 3 usia SD seperti itu bisa main role play, drama-dramaan daripada iya, main gadget seperti itu ya dokter. Tapi mungkin di sini ada beberapa orang tua yang bertanya dokter, jika misalnya main gadgetnya itu menonton video hewan dari Animal Planet misalnya dan orang tua itu membantu menjelaskan ini betul. itu misalnya gajah, ini singa, Iya. apakah hal tersebut boleh dokter, apalagi Nah, untuk yang masih usia di bawah 2 tahun seperti ini dokter? itu boleh saja kan kegunaannya untuk pendidikan. Cuman dalam hal ini harus ada pembatasan waktu. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting. Nah, bisa namanya itu restriksi. Jadi boleh terpapar tapi dibatasi, ya. Atau kalau anaknya sudah agak besar itu co-viewing. Jadi orang tua itu ini ya ikut terlibat di dalamnya gitu. Jadi itu bisa seperti itu. Atau orang tua itu bisa melihat dari jarak jauh kalau sudah remaja. Jadi yang penting itu intinya adalah komunikasi sehingga antara anak dan orang tua itu tidak ada ketegangan begitu ya. Terjalin hubungan yang harmonis. Kalau kita kan nggak mungkin anak-anak itu tidak boleh sama sekali terpapar gadget karena tugas-tugas juga lewat gadget. Yang penting dikomunikasikan, oh ini apa sedang membuat tugas. Jadi orang tua sekarang juga harus melek teknologi ya, supaya bisa mengendalikan penggunaan HP itu. Manfaatnya apa, dan orang tua juga bisa tahu apa yang dibuka anak, terus teman-temannya siapa. Dengan keterbukaan, maka sekolahnya akan oke, terus juga HP-nya juga akan ini ya dibatasi begitu. Jadi walaupun misalnya dibatasi, cuman anaknya tetap bisa menggunakan smartphone dan juga gadgetnya seperlunya seperti itu Iya, dokter. supaya dia tidak merasa ini ya aneh kok orang tuaku ini teman-temanku boleh pakai HP kok saya tidak boleh. Jadi kita jelaskan begitu. Nah, dokter tadi sempat membahas soal screen time dibatasi, restriksi dan lain-lain. Nah, sebaiknya untuk anak dan remaja itu waktu screen time yang baik itu berapa lama ya dokter setiap Iya, harinya? tadi kalau di bawah 3 tahun mungkin tidak terpapar dulu, terutama 2 tahun pertama ya. Kalau anak itu kan perkembangannya bermacam-macam, ada yang cepat mungkin 3 sampai 4 tahun, ya udah nggak apa-apa terpapar tadi untuk belajar tadi ya, animal atau huruf-huruf gitu ya, sekitar 30 menit. Terus nanti kalau 6 tahun kan mulai belajar di sekolah, itu boleh kira-kira 1 jam begitu. Kalau seperti adik-adik mungkin 1 sampai 2 jam untuk ini ya, untuk namanya rekreasi. Kalau Entertainment belajar, seperti itu dokter. kalau belajar kan kita kadang ya kalau asik ya bisa lebih memang. Tapi kegunaannya kan positif dalam hal ini ya, bukan untuk ini
kesenangan, karena kalau kesenangan itu biasanya tidak terbatas waktu, melupakan aktivitas sehari-hari, ya kan. Kalau sudah berlebihan kan bahkan ini ya, malas mandi, malas makan gitu ya, tidak mau sekolah. Nah, itu yang harus diwaspadai. Baik, terima kasih dokter. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya dokter, ini seputar orang tua yang mungkin bertanya-tanya juga. Tadi kan udah bahas kalau misalnya Animal Planet mengedukasi itu tidak apa-apa, tapi misalnya seperti kartun, memang misalnya Ya. seperti Bistayo dan juga Cocomelon seperti itu sebenarnya apakah boleh dokter, dan jika boleh usia berapa seharusnya dipaparkan oleh animasi ataupun kartun tersebut? Iya, jadi memang kalau pada anak ya, terutama kalau 3 tahun pertama itu kan juga tumbuh kembangnya sangat penting kan, menjadi landasan pada fase berikutnya. Jadi sebaiknya di atas usia tersebut ya. Terus boleh saja supaya anak-anak itu juga ada kan tokoh yang baik ya, tokoh yang buruk sebagai idolanya itu. Itu boleh asal tadi restriksi tadi ya. Jadi dibatasi begitu. Jadi juga perlu pendampingan ya dokter dalam Betul, menonton semua pendampingan itu. dalam penggunaan screen time. Baik, terima kasih dokter. Mungkin di sini sudah membahas soal berbagai macam video dan juga animasi. Misalnya sudah ada anak yang sudah terlanjur dokter dia itu kalau misalnya diambil HP-nya, diambil tabletnya itu Iya, benar-benar tantrum dan tidak dan sangat rewel. nah, Nah, itu sebaiknya seperti apa peran orang tua untuk mengatasi hal tersebut? betul. Banyak orang tua itu yang maksudnya baik ya, tetapi dengan caranya tuh salah. Karena oh mungkin tidak boleh ya screen time ini, jadi langsung direbut. Sehingga anaknya itu kan kadang bermain game dengan temannya atau belum selesai ya permainannya, jelas dia akan marah. Nah itu pentingnya restriksi. Jadi misalnya, nak boleh main HP jam 4 sampai dengan jam 5. Dan nanti sudah setengah 5 diberi peringatan. Ini kurang 30 menit, terus kurang 10 menit, sehingga anak itu bisa siap-siap kan. Nah, kalau langsung kan memang marah dia ya. Nah, itu menimbulkan anak itu menjadi tantrum, terus melawan orang tua gitu. Tapi kalau dengan komunikasi yang baik, biasanya anak itu patuh. Tapi beberapa memang anak itu nggak patuh ya. Nah, seperti itu bisa dilakukan namanya ini apa? Sistem reward and punishment gitu ya. Token ekonomi itu sistemnya begitu. Reward and punishment. Misalnya kalau pada anak kecil, oh kalau kamu tetap main HP di luar batas yang ditentukan, maka kamu ini misalnya kesenangannya tuh dicabut. Kamu nggak boleh ikut apa jalan-jalan atau dipotong uang sakunya. Jadi anaknya tuh paham, wah daripada aku nanti nggak boleh jalan-jalan, lebih baik saya nurut gitu-gitu. Jadi semacam terapi perilaku begitu ya. Jadi memang dari awal sudah ada kesepakatan ya dokter antara orang tua Iya, dan juga anak dari betul. restriksinya berapa lama. Dan juga tadi Mm-mm. sempat disinggung soal reward dan punishment itu ya dokter. Iya. Nah tadi kan sudah soal punishment. Nah kalau reward contohnya seperti apa ya dokter? Mungkin di sini masih Nah, ada yang bingung. reward itu misalnya ya yang baik itu yaitu tangible reward. Jadi setelah melakukan tugas barulah kita menerima reward begitu. Jadi setelah dia patuh barulah diberikan reward. Maksudnya tangible tuh lebih baik kalau anaknya itu di apa hadiahnya tuh dikumpulin gitu ya. Seperti misalnya kita kalau kuliah itu kan begitu ya. Oh, ini baru boleh ujian kalau 10 kali mengikuti kuliah misalnya ya. Terus ini UTS-nya diikuti. Kemudian baru boleh UAS misalnya seperti itu. Nah, pada anak-anak juga sebaiknya demikian. Ini misalnya dia minta mainan gitu ya, minta Lego. Iya, kalau kamu dalam seminggu ini bisa patuh ya, bisa nurut sama mama, nanti akan diberikan hadiah. Nah, yang sering tuh orang tua anak itu belum belum melakukan tugas sudah diberikan reward, jadi anaknya nggak patuh. Intinya kita harus konsisten, terus juga seragam dalam mengasuh anak itu ya, antara bapak, ibu, kakek, nenek itu harus apa? Harus seragam gitu ya disiplinnya, sehingga anak itu menjadi patuh gitu. Dan anak bisa menerima peraturan itu dengan senang, dengan lega begitu. Dengan sepenuh hati seperti itu Iya, dokter. Karena tahu memang sesuai dengan keinginan dia betul, dan juga. sesuai, oh ternyata ini untuk kepentingan aku bukan kepentingannya ibu gitu.
Baik dokter, mungkin di sini orang tua juga ada yang penasaran dokter kira-kira seperti apa sih menjelaskan dari awal screen time itu apa ke mereka dan menjelaskan memperkenalkan gadget ke mereka seperti apa supaya mereka tidak terlalu banyak menggunakannya. Nah itu bagi orang tua baru seperti apa ya dokter teknik atau mungkin tipsnya supaya anaknya itu nurut dan langsung mendengarkan. Iya. Intinya orang tua itu harus konsisten dan orang tua juga sebagai role model. Jadi dia menunjukkan oh bahwa kalau sedang bermain atau anaknya belajar dia tidak main HP begitu ya. Karena apa? Karena rasanya anak sekarang sejak kecil sudah kenal ya gadget, belum dikenalkan tuh mereka udah pinter-pinter. Mm. Bahkan pasien-pasien itu sangat pandai. Kalau dihapus sama mama programnya dok, aku ya ini lagi tuh, download lagi. Biarin aja mama itu marah-marah. Jadi sudah Karena tidak ada pinter-pinter ya dokter. komunikasi yang baik. Aku main selalu direbut, ya udah saya biarin, nanti download. Dokter mau saya downloadkan gitu. Nah, Udah canggih-canggih ya dokter iya anak-anak canggih. sekarang. Nah, terus tadi juga udah tersinggung juga ya dokter soal anak-anak yang udah dihapus, diapain Iya. di segala macam usaha gitu supaya dia nggak main HP atau main gadgetnya lagi, tapi masih terus seperti ketergantungan gitu ya dokter sama Iya. gadget atau eh, komputer ataupun misalnya smartphone. Nah itu mungkin sebagai kita itu sebagai orang tua ataupun misalnya sebagai teman ataupun kakaknya itu bisa seperti apa ya dokter untuk mengatasi kecanduan ini terutama bagi para remaja. Iya, misalnya kalau apa adiksinya tadi kan ini ada derajatnya ya. Pertama tuh salience, dia itu ingin menggunakan gadgetnya terus menerus. Yang kedua yaitu mulai preokupasi ya. Wah, pokoknya aku harus ini ya, harus main gadget terus. Yang ketiga yaitu mood modification, jadi terjadi perubahan dari suasana perasaan, mulai mudah tersinggung, nyolot begitu ya. Nah, yang keempat yaitu terjadi mulai withdraw. Kalau di kalau ditarik HP-nya tadi yang marah tadi ya. Lama-lama kan timbul konflik tadi antara orang tua, anak, ataupun dengan teman. Nah, itu juga risiko relapse. Nah, kuncinya kalau memang sudah mengganggu aktivitas sehari-harinya, mengganggu sekolahnya, atau mengganggu pekerjaannya, maka sebaiknya diterapi. Terapi itu bisa ke psikolog klinis atau ke psikiater begitu untuk apa anak itu bisa anak atau remaja tersebut bisa ini kita deteksi lebih dini begitu ya. Oke, Nah, baik iya. dokter. Ini di departemen kami ya terima kasih kepada AUP itu membantu dalam apa menyusun buku ini. Deteksi dini gangguan apa kecanduan gadget. Nah, di sini oleh AUP ya dibantu untuk mempublish buku ya, yang telah kami tulis eh, karena banyaknya kasus. Ini adalah hasil pengabdian masyarakat kami di salah satu daerah di mana 33% anak itu ternyata kecanduan gadget walaupun di daerah. Nah, itu perlu perhatian karena rupanya orang tua itu banyak yang bekerja begitu ya. Dia diasuh oleh neneknya sehingga kurang perhatian. Nah, ini bisa menjadi perhatian dan kalau kita bisa melakukan deteksi dini, maka penanganannya kan akan lebih bagus ya, penanganannya lebih dini dan nanti outputnya akan lebih bagus. Karena banyak pula memang remaja yang datang ke klinik itu dengan adiksi gadget sehingga tugas-tugas skripsinya itu terbengkalai ya. Biasanya alasannya skripsi, ternyata setelah ditelusur masih banyak tugas-tugas yang terbengkalai begitu. Iya. Ya. Jadi kalau bisa Masih. dirangkum tadi itu kecanduan ternyata banyak derajatnya ya dokter dan Iya. setiap derajat itu punya efek yang berbeda-beda dan juga tadi juga sempat disinggung soal buku mendeteksi dini itu bisa banget sama sahabat dokter Onair TV bisa cek juga supaya bisa mencegah lebih awal ya dokter daripada Iya. mengobati nantinya. Dan juga mungkin di sini para audiens itu mungkin penasaran dokter terapinya itu sebenarnya seperti apa ya dokter kalau terapi Iya. orang yang kecanduan seperti itu. Terapi kecanduan sendiri bermacam-macam. Mungkin kalau pada anak ya usianya 6 tahun itu kognitifnya kan belum berkembang. Tadi dengan namanya modifikasi perilaku yang dengan token ekonomi, reward and punishment tadi.
Terus kalau pada usia remaja mungkin bisa diterapi namanya kognitif behavior terapi, salah satunya seperti itu. Atau motivasional terapi juga bisa. Kalau pada kasus yang berat karena tadi ini ya banjir dopamin di limbik itu, terus anaknya juga ada gangguan pengendalian impuls atau gangguan obsesif kompulsif, maka perlu diberikan farmakoterapi. Selain itu juga perlu kita lakukan edukasi keluarganya ya, supaya mendukung kepatuhan anak terhadap terapi begitu. Jadi ternyata terapinya itu banyak banyak jenisnya, banyak kegiatannya. Iya, Jadi mungkin buat para sahabat Dokter Unair TV, kalau misalnya sudah menemukan kecanduan di antara keluarganya atau misalnya merasa seperti itu, tidak usah ragu lagi dokter untuk ke ya terapi bisa ke klinik tenaga ya. profesional seperti ya Iya. dokter. Oh ya, terus saya juga sempat mendengar seperti ada berita kalau misalnya main game yang penuh dengan kekerasan itu ternyata bisa berpengaruh juga ya Iya dokter kepada betul. psikis anak atau remaja. Nah, itu maksudnya seperti apa ya dokter? Ya, jadi kalau kita terpapar dengan ini ya media online itu secara tidak sadar kita kan ini ya asik begitu ya mengikuti seperti kalau kita nonton film, wah, rasanya ikut di suasana tersebut. Nah, itu akan meningkatkan tadi dopamin tadi ya di sistem limbik. Rasanya wah ingin tahu apa ya. Awalnya tuh kita mungkin cuma cuma melihat streamingnya, terus kemudian kita ingin tahu lebih jauh, kita ingin tahu lebih dalam lagi. Akhirnya kita lupa tugas-tugas. Nah itu yang disebut adiksi tadi ya. Mungkin mulai ini tadi withdrawal. Kalau diputus ya akan marah, tersinggung gitu. Nah, itu tahapan-tahapan dari kecanduan tadi. Baik dokter, mungkin ini saya izin membacakan dokter beberapa komentar dan juga pertanyaan dari beberapa audiens dan sahabat Dokter Unair TV. Ada dari Bapak Asep, dokter, apakah kecanduan gadget ini akan mengganggu proses perkembangan otak bagi anak-anak yang sedang dalam fase tumbuh kembang? Apakah hal tersebut bersifat permanen dan irreversibel atau masih bisa kembali dibetulkan seperti ini dokter? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tergantung dari derajat gangguan yang ditimbulkan. Tadi kan ada derajat-derajatnya ya. Jadi kalau semakin dini, maka gangguan-gangguan itu akan semakin mudah diatasi. Nah, kalau gangguannya semakin berat dan usianya itu semakin dini, itu biasanya lebih sukar ya karena perkembangan otak itu kan eh, pada waktu tahun pertama kehidupan itu sangat aktif. Jadi itu perlu penanganan yang lebih serius begitu. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Abraham. Bagaimana saran dari pengalaman dokter untuk menjauhkan anak dan remaja dari berbagai konten pornografi yang sudah sangat luas dan makin marak secara terselubung? Pendampingan seperti apa yang seharusnya orang tua berikan kepada anak-anak atau remajanya? Ya, terima kasih. Jadi sekarang memang marak juga ya kekerasan seksual karena dia kalau lihat pornografi itu namanya narkolema. Jadi awalnya lihat yang biasa-biasa, lama-lama dia ingin lihat yang lebih dalam. Terus tidak menutup kemungkinan memang ada kekerasan seksual ya dari teman-temannya yang sering itu sexting, diminta foto oleh cowoknya. Kemudian berlanjut begitu ya, karena kalau kamu nggak mau nanti fotomu saya sebarin misalnya seperti itu. Biasanya anak tuh jatuh dalam kondisi depresi, jadi perlu pendampingan. Selain ke dokter juga orang tua, keluarga, jangan saling menyalahkan. Jadi kita harus mensupport anak atau remaja tersebut sehingga dia bisa menceritakan keluhannya dengan ini ya, dengan benar. Terus supaya nggak takut, supaya tidak terjadi juga korban-korban yang berikutnya. Karena kasus seperti ini juga banyak dijumpai di klinik. Jadi memang seharusnya dari pihak keluarga, kakek, nenek, dan orang tuanya ini juga harus terbuka ya dokter. Dan Iya, jangan betul. menyalahkan anak atau remaja ini supaya mereka bisa terbuka kepada kita terkait masalahnya seperti itu ya dokter. Iya, intinya komunikasi. Jadi kebutuhan anak itu kan dicintai, dilibatkan, begitu ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi memang perlu dibangun rasa percaya terlebih dahulu ya dokter supaya dia bisa leluasa menceritakan apapun masalahnya. Karena Betul. juga ya benar.
Karena sering saya jumpai juga banyak remaja-remaja itu yang sekarang itu karena mungkin merasa lebih terbuka dengan teman-temannya, jadi Iya, masalah sebesar apapun itu malah disembunyikan dari orang tuanya, dokter. karena kalau orang tuanya diajak cerita marah ya menurut mereka itu, atau cuek begitu ya, karena orang tua juga sibuk bekerja, jadi pengaruh lingkungan. Kalau pada remaja memang pengaruh lingkungan tuh lebih besar daripada pengaruh keluarga. Jadi kalau keluarganya baik, maka dia lingkungannya akan memilih yang baik pula kan. Karena orang tua bisa ngawasi, oh ini teman-teman anakku begitu ya. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, maka anak itu akan terserah pada lingkungan, tergantung lingkungan. Kalau lingkungannya baik, dia akan menjadi baik. Kalau lingkungannya itu kurang baik, maka dia akan ikut, karena anak itu kan ingin diakui ya, diakui oleh lingkungannya. Begitu. Baik dokter, jadi ternyata sangat luas ya dampak dari screen time, dari Iya, pornografi, kekerasan seksual. Jadi memang sahabat dokter Uner TV semua itu harus sangat berhati-hati dan juga tetap memberikan pendampingan yang cukup kepada anak-anak dan juga remajanya, karena segitu banyaknya dampak yang ternyata bisa timbul dari hanya sekedar kotak kecil berupa smartphone seperti itu ya dokter. iya. Mungkin ini ada yang bertanya lagi dokter. Jadi ada komentator dari Bapak Agustus Hanan. Bagaimana dokter untuk menghadapi anak yang sudah masuk fase rewel jika diambil gadgetnya? Jadi peran orang tua seperti apa menanggapi anaknya jika sudah rewel dan marah-marah, dan harus sejak kapan harus dibawa ke terapi? Iya. Seperti apa tandanya? Ini Seperti itu. apa? Sayangnya kita nggak tahu ya umurnya berapa begitu ya. Kalau tantrum pada anak di bawah 3 tahun, kalau di bawah 15 menit itu memang masih dalam batas wajar. Kalau tantrumnya tuh berlebihan sampai merusak, begitu memang harus segera dibawa konsultasi ya, supaya dia tidak terjadi gangguan yang lebih berat begitu. Jadi kalau tantrumnya cuma 10-15 menit sebenarnya itu Iya, masih wajar ya dokter? kalau pada usia anak apa di bawah 3 tahun itu kan memang dia agresif begitu ya, masih belum bisa mengendalikan begitu. Nah, sehingga anak-anak usia di bawah 3 tahun kan diberikan mainan-mainan yang fisik ya, meloncat, lari, begitu kan, seluncuran. Itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan perkembangan motoriknya itu. Jadi kembali lagi mungkin ke usia juga ke anak-anaknya, karena kan ada beberapa usia memang waktunya dia mengeluarkan emosinya seperti tadi yang Iya, tantrum sekian menit. Jadi tergantung juga durasi dan juga usia dari dari anak anak tersebut. tersebut. Oke, jadi sudah banyak sekali pertanyaan tadi dari komennya dari YouTube channel tadi. Mungkin dari dokter sendiri adakah pesan-pesan ataupun beberapa penyampaian untuk para hadirin sekalian yang mungkin masih dilema tentang masalahnya ini, dokter? Jadi gunakanlah screen time secara bijak dan tetap menjaga komunikasi dengan anak ya, sehingga anak itu menjadi berkembang menjadi pribadi yang percaya diri dan sukses, karena peran lingkungan itu sangat besar ya. Di sini keluarga adalah bagian dari mikrokosmos, jadi merupakan basic yang menentukan keberhasilan anak di kemudian hari. Dan untuk saat ini di era pandemi jangan lupa selalu menggunakan masker ya dimanapun berada, supaya kita juga bisa saling menjaga kesehatan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Jadi banyak sekali dokter informasi baru yang ternyata saya sendiri juga baru tahu tadi, dan semoga informasi-informasi ini juga dapat membantu seluruh hadirin semua dan juga sahabat dokter Uner TV yang mungkin sudah sedang menghadapi masalah yang sama tapi masih bingung harus bereaksi seperti apa. Jadi terima kasih banyak dokter atas waktunya dan juga ilmunya yang luar biasa. Mungkin dari saya pamit undur diri. Nama saya Putri Bunga Triviaran. Terima kasih kepada seluruh penonton semua. Semoga sehat selalu. Ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.